Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman VTuber semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman hari ini? Kalian lagi pada lemes ya? Lemes karena puasa apa lemes karena nungguin VTuber gak datang-datang? Saya yakin bukan karena puasa, tapi karena nunggu VTuber. Karena kalau cuma puasa kita mah sudah biasa. Saya yakin gak akan bikin kalian lemes. Yang bikin lemes karena nunggu gak datang-datang, dikejar member, dimarahi sana sini, sampai banyak diantara kalian ada yang jadi hater, ada yang sudah keluar dari grup, mau berhenti jadi VTuber. Nah, itu banyak kan kalian yang seperti itu. Nah, saya sendiri itu merasa juga lemes. Jangan kira saya kuat. Semua dari kita memang merasakan yang sama. Kita sama-sama menunggu. Bedanya, ada yang menyerah dan ada yang terus berjuang. Saya tidak memilih untuk menyerah. Mengapa? Karena saya tahu bahwa di setiap ujian itu ada jalan di mana kita akan menjadi mulia. Manusia ini diuji hanya dengan dua hal. Yang pertama diuji dengan kemudahan, kesenangan, kekayaan dan lain sebagainya yang membuat orang seharusnya bersyukur tapi kebanyakan kufur. Ujian yang kedua adalah ujian tentang kesulitan, kesedihan, sakit dan lain sebagainya, rasa marah, rasa sedih, membuat orang harusnya sabar, tapi tidak sedikit yang justru tidak menggunakan kesempatan itu untuk belajar sabar. Sabar itu teman-teman hanya kalau masih menunggu. Kalau sudah tidak menunggu namanya bukan sabar. Sabar tidak ada batasnya. Ketika dibatasi oleh sesuatu, saat itu kita disebut orang yang tidak sabar. Maka mau jadi orang yang nggak sabar, berakhir tidak mulia, atau menjadi orang yang sabar, mulya wekasane kata orang Jawa. Mulia pungkasannya. Apa itu pungkasannya? Pada akhirnya akan menuai kemuliaan. Teman-teman, hanya itu satu-satunya cara. Coba kita ingat, adakah orang yang tidak sabar, orang yang kehabisan kesabaran dan menjadi mulia? Coba cari. Saya yakin kalian tidak akan menemukannya. Tapi kalau kita cari orang yang diuji dengan kesulitan, orang yang diuji dengan kemalangan, orang yang diuji dengan kesedihan, sakit dan lain sebagainya, dan dia sabar, semuanya berakhir dengan kesuksesan, kemuliaan, kebaikan, rasa aman. Teman-teman, kita tengok ke belakang. Apa yang terjadi pada diri Nuh alaihissalam? Apa yang terjadi pada diri Ibrahim alaihissalam? Apa yang terjadi pada diri Nabi Lut alaihissalam? Apa yang terjadi pada diri Nabi Ismail alaihissalam? Apa yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam? Kita tarik 500 tahun sebelum Musa, ada yang namanya Nabi Yusuf. Tentu kalian kenal semuanya. Paling tidak tahu nama Nabi Yusuf. Siapa dia? Putra Nabi Yakub alaihissalam. Dari istri beliau yang kedua bernama Ibunda Rachel. 11 saudaranya, 10 diantaranya saudara tiri, dan 1 saudara kandung bernama Bunyamin. Di masa yang belum remaja, Nabi Yusuf dibawa oleh kakak-kakaknya dan mau dibunuh. Karena apa? Karena mereka iri bahwa Nabi Yakub memberikan kasih sayang yang berlebihan kepada
Nabi Yusuf. Ketika itu Yusuf belum menjadi seorang nabi. Yusuf pada masa kanak-kanak dia bermimpi, dan mimpi ini dicatat di dalam Al-Quran. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, sesungguhnya aku dalam mimpi melihat ada 11 bintang, rembulan dan matahari sujud kepadaku. Nabi Yakub menyatakan kepada Nabi Yusuf, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Tapi dasar saudara-saudara tirinya memang sudah iri. Kemudian Nabi Yusuf diajak pergi dari rumah dan akan dibunuh. Salah satu dari saudaranya mengatakan, jangan kalian bunuh. Ini tertulis di dalam Al-Quran ayat ke-10 dari surat Yusuf. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqidhu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Seseorang di antara saudara-saudaranya mengatakan, jangan kau bunuh Yusuf, tapi buang saja ke sumur. Nanti akan ditemukan seseorang yang sedang dalam perjalanan. Benar saja, Yusuf dibuang. Tapi karena saudara-saudaranya ini harus melaporkan kepada ayahnya Nabi Yakub, maka mereka membuat skenario. Baju Nabi Yusuf kemudian dilumuri darah binatang dan ditunjukkan kepada ayahnya dengan mengatakan Yusuf dimakan oleh serigala, akalahu dhi'bu. Satu konspirasi yang jahat, bukan? Nabi Yusuf sendirian di sumur dan dia bersabar. Tidak selesai sampai di situ. Setelah ditemukan oleh seseorang, kemudian dijual ke kota di Mesir, dibeli oleh seorang pejabat untuk istrinya, karena mereka tidak punya anak, mau dijadikan anak, diangkat sebagai anak. Apa yang terjadi? Itu bukan akhir dari perjalanan. Yusuf beranjak dewasa, malahan si istri pejabat mencintainya, menyukainya, ingin berbuat tidak senonoh di belakang suaminya. Tapi Yusuf seorang nabi, hatinya dibersihkan oleh Allah. Yusuf tidak melakukannya. Bahkan dikejar-kejar, qutta min duburi, dikejar-kejar oleh sang wanita. Yusuf melarikan diri, dipegang bajunya dan robek di belakang. Itu menyelamatkannya. Tapi itu tidak lain adalah skenario Allah. Tidak sampai di situ. Meskipun dia benar, ternyata dia yang dijebloskan di dalam penjara hanya karena melindungi nama baik sang pejabat. Teman-teman, kalau kita mengalaminya, tentu kita akan merasa sakit. Kita tidak melakukan sesuatu perbuatan yang salah, tapi ya dijebloskan ke penjara. Betapa sakitnya. Tapi apa yang dilalui oleh Yusuf membuat dia tambah sabar. Yusuf terus bersabar, kawan. Yusuf bersabar. Bahkan dia tidak melakukan kesalahan. Tapi itu membawa dia pada kemuliaan apa? Di penjara itulah dia ketemu berbagai macam orang yang diantaranya meminta untuk ditafsirkan mimpinya. Walhasil kabar sampai kepada Raja Firaun. Ingat, Firaun di masa Yusuf belum jahat seperti Firaun di masa Nabi Musa. Kemampuan yang diberikan Allah menafsirkan mimpi sang raja dengan detail, tepat seperti apa yang terjadi di tahun-tahun berikutnya, membuat Yusuf mendapatkan kedudukan yang tinggi karena kemudian dipercaya untuk menjadi seorang perdana menteri. Teman-teman, karena apa? Tentu karena karunia Allah. Tapi apakah Allah memberikan karunia pada Yusuf kalau Yusuf tidak sabar?
Apakah Allah akan memberikan karunia itu kalau kemudian Yusuf bunuh diri ketika itu? Ketika dibuang di sumur, kalau Yusuf tidak mempertahankan hidupnya dan menggantungkan harapannya kepada Allah, masihkah dia hidup sampai ketemu dengan raja? Disitulah pelajarannya, teman. Bersabarlah sampai ketemu kemudahan. Karena kemudahan bisa datang kapan saja, kemudahan bisa datang dengan cara apa saja. Tapi intinya, kemudahan hanya datang kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-90 disebutkan, Qad manallahu alaina innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Sesungguhnya orang yang sabar dan bertakwa. Nah, ini kuncinya adalah dua. Wa may innahu mayyattaqi wa yasbir. Orang yang bertakwa, dia sabar. Takwa saja gak cukup, sabar juga tidak cukup. Harus ada ketakwaan, harus ada sabar. Yusuf bersabar, tapi dia juga bertakwa. Apa? Dia meninggalkan larangan Allah, tidak berbuat, tidak senonoh dengan sang majikan. Kalau dia melakukannya, dia tidak bertakwa meskipun sabar, tidak ada hasilnya. Maka teman-teman, ini satu pelajaran. Ayo kita ambil. Teruslah bertahan dengan kesabaran dan perbaiki diri kita, apalagi ini bulan puasa Ramadan. Ramadan itu adalah, saya umpamakan sebagai kawah condro di muko, di mana membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada diri kita, pada hati kita, pada jiwa kita, pada pikiran kita, untuk dibersihkan semuanya dengan berbuat sebaik-baiknya. Mari kita terus pertahankan kebaikan kita dan rasa sabar kita. Semangat untuk mendapatkan kemuliaan. Insya Allah Fitub akan datang dan kita akan bergembira kembali. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan keep spirit, tetap semangat. Satu hati, satu komando, long live Fitub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.